Terima kasih atas kertas yang sudah kalian masukkan di kotak suara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pengumuman istirahat pertama akan dihilangkan, hanya ada istirahat kedua. Pengumuman kedua, pulang sekolah diperlambat menjadi jam 4 untuk menyukseskan visi dan misi sekolah ini. Pengumuman ketiga, setiap siswa harus berboncengan atau berhelm 2 untuk mengendarai motor ke sekolah. Kalian udah nggak sih pengumumannya? Kita nggak bisa diem aja. Jam 4 kita pulang, kita ini bukan hewan ternak yang bisa dikekang. Iya apaan sih kayak gitu? Ya kalau kayak gini aku juga lapar. Siapa yang nggak setuju angkat tangan? Gimana sih dulu? Kamu MBK harusnya bisa dong ngomong kepala sekolah. Kok bikin kebijakan ini? Aku juga nggak terima. Ntar, ngomong kepala sekolah. Ya, Bentar. Kenapa? mau ngomong satu. Teman-teman di kelas pada nggak terima sama kebijakan kepala sekolah yang baru. Kamu sebagai ketua MPK harusnya bertindak. Kamu harus bisa nyampein ke kepala sekolah gimana caranya biar kebijakan itu nggak diterapin di sekolah kita. Emang kebijakannya apa aja sih? Kebijakannya itu pulang sekolah kita diundur sampai jam 4 sore. Terus kita harus goncengan ke sekolah. Dan juga istirahatnya dibikin sehari sekali aja. Gimana mereka nggak Buset. Yaudah, nanti aku bikinin kotak suara ya. Nanti aku masuk ke kelas-kelas, terus nanti aku kasih ke mereka biar mereka bisa menyuarakan suara mereka. kayaknya itu bagus. Oke. Kita coba. Teman-teman, ada kabar baik nih. Jadi tadi aku ketemu sama Delvian selaku ketua MPK dan aku udah bilang ke Delvian kalau kita minta bahwa kebijakan sekolah-sekolah itu dibatalin. Dan kabar baiknya besok akan ada pemungutan suara buat nampung semua aspirasi kalian. Jadi tenang aja, kalian nggak perlu khawatir. Kita harus bikin kebijakan ini nggak terjadi di sekolah kita. Setuju. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, di sini sebelumnya kenalkan saya ketua MPK di sekolah ini. Jadi di sini saya sudah mendengar semua keluh kesah kalian yang telah disampaikan teman kalian kemarin hari pada saya. Nah, jadi di sini saya akan membagikan ini kotak suara. Jadi tolong untuk kalian semuanya nanti bisa mengisi kotak suara ini ya untuk kami biar tahu apa sih isi suara-suara dari kalian tentang kebijakan yang kemarin telah diluncurkan oleh sekolah ini. Jadi mohon nanti bisa diisi ya teman-teman. Kotak suara adalah suatu bentuk implementasi dari demokrasi di lingkungan sekolah yang bertujuan untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat kita. Jadi, mari sampaikan apa yang menjadi suaramu, karena suaramu menentukan masa depanmu. Oke, terima kasih atas kertas yang sudah kalian masukkan di kotak suara ini. Nanti saya akan segera sampaikan kepada atasan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, habis dari mana kalian? Kantin. Bapak sini dulu. Enggak perlu mau makan. Gimana sih kalian? Halo? Kalian berdua itu
gimana? Ini masih jam pelajaran. Karena istirahat pertama dihapus, Bu. Kita semua lapar, Bu. Ya, Bu, kita butuh makan. Iya, setuju. Aku juga mau makan. Lapar kalau kayak gini. Iya Bu, saya juga nggak terima Bu. Saya juga mau makan. Betul kan? Ayo kita makan. Ayo. Loh, kalian semua kok makan? Padahal ini masih jam pelajaran saya. Kalau kalian tidak mendengarkan saya ketika menjelaskan, lebih baik saya keluar. Gurunya marah. Gimana nih, Mat? Apa? Lagian peraturan juga nggak jelas. Mendingan kita makan aja. Yo. Permisi, Bapak. Iya Bu, silakan duduk. Terima kasih. Begini Bapak, saya mau menyampaikan terkait kebijakan yang baru. Nah, kebijakan yang ada itu seperti apa ya Pak? Kebijakan yang terbaru itu, yang pertama saya itu menghapus sisat pertama dan hanya ada syarat kedua, dikarenakan banyak siswa itu tidak sesuai jadwal jamnya masuk, sehingga jamnya itu banyak kepotong, guru-guru juga ada yang ngeluh jam saya kok siswanya belum ada masuk, makanya jamnya berkurang. Terus yang kedua, itu setiap siswa yang bermotor dari rumah tuh harus berboncengan agar kita tuh meminimkan angka kecelakaan, angka pelanggaran di lalu lintas. Itu Bu. Begini Bapak, tadi saya dari 12.9 itu merasa tidak nyaman dikarenakan pada saat itu kan jam pelajaran saya, dan pada saat itu jam istirahatnya itu kurang efisien gitu, kurang efektif gitu. Nah, apakah bisa ini dirubah gitu? Kalau diubah tuh perlu banyak pertimbangan ya Bu ya, karena kan ya itu karena guru banyak yang ngeluh. Terus juga setelah kami membuat kebijakan itu, kami juga ada mengimbau ke setiap kelas itu sebelum sekolah itu sarapan pagi, sehingga saat di pembelajaran itu mereka bisa lebih efektif. Ya sudah Pak, mungkin itu tadi bisa dijadikan sebagai masukan apa yang sudah terjadi. Iya Bu, nanti bakal saya evaluasi kembali bersama wakas dan direksi yang lainnya agar itu jadi sebuah pertimbangan untuk kembali mengevaluasi menjadi sebuah kebijakan yang terbaik ke depannya. Ya sudah Pak, terima kasih. Oke. Saya mau pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak, permisi. Selamat izin Mas, silakan duduk. Ada apa Joy? Jadi sebenarnya di sini saya mau menyampaikan saran Pak dari teman-teman. Saran apa? Jadi di sini itu saya membawa beberapa saran, tapi sebelumnya mohon maaf perkenalkan dulu. Saya ini dari MPK SMA ini. Nah, saya mau menyampaikan saran Pak. Ini adalah kotak saran yang isinya adalah pengaduan dari teman-teman di SMA ini tentang kebijakan yang Bapak buat kemarin. Ya, terus bagaimana saran dari mereka semua? Sebentar, di sini saya mempunyai data. Jadi ini Pak, data dari beberapa suara yang ada di kotak saran ini. Nah, ini adalah 80% yang sudah saya rangkum, dan saya melihat itu dari 20% sisanya itu kebanyakan sama dan hampir tidak menyetujui tentang kebijakan yang dibuat, sama seperti yang ada di rangkuman saya ini. Jadi seperti yang saya tunjukkan kepada Bapak tadi, ini hanyalah hasil Pak. Nah, sebelumnya itu kalau saya boleh cerita, saya mendapat banyak laporan, dan ada satu anak itu yang melapor pada saya karena saya ini adalah perwakilan kelas. Saya dilaporkan oleh anak tersebut karena tentang kebijakan ini itu yang tidak sesuai dengan anak-anak, dan kebanyakan anak-anak itu mengeluh Pak, tidak bisa fokus di pembelajarannya. Seperti contoh halnya adalah saat istirahat pertama yang dihapuskan. Nah, itu
istirahat yang dihapuskan itu kan membuat anak-anak justru tidak efisien dalam melakukan pembelajaran. Nah, kebanyakan anak-anak itu banyak yang keluar kelas Pak tanpa seizin guru, dan itu alasannya karena mereka lah. Gini Mas, kalau soal lemes kan saya sudah menghimbau kepada setiap kelas agar saat pagi itu mereka sarapan terlebih dahulu buat ngisi tenaga mereka agar mereka bisa fokus terhadap pembelajaran. Kalau soal mereka itu keluar saat pembelajaran itu sebuah pelanggaran. Itu bukan karena kebijakan Mas, karena aturan itu ditetapkan karena dari berbagai pertimbangan, berbagai keputusan dari guru-guru yang lain. Kenapa saya juga memutuskan untuk menghilangkan satu karena kalian saat istirahat itu gak cepet-cepet balik ke kelas setelah jamnya habis, sehingga pelajaran selanjutnya itu kepotong jamnya. Berarti siswa Pak masalah. Kalian tidak salah. Ini kita juga baru menjalankan ini belum sampai 1 minggu. Ini kita ini bertahap. Kalian sebenarnya tidak salah. Hanya butuh dorongan, butuh dukungan terhadap guru-guru yang lain agar kalian itu bisa kembali semangat, kembali optimal dalam pembelajaran. Baiklah Pak, kalau memang begitu yang Bapak inginkan, saya akan menyampaikan kepada teman-teman. Terima kasih. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gem, aku tadi udah bilang sama kepala sekolah, dan ternyata dia malah nyalain kita. Kok bisa sih? Ya, Kepala sekolah itu nyalain kita karena kita disuruh sarapan dari pagi. Dan kenapa kita disalahin? Karena kita keluar kelas dan itu dianggap melanggar aturan. waduh, tapi kan nggak bisa gitu juga dong. Emang sarapan pagi bisa kuat sampai jam 12? Nah itu dia masalahnya. Kita pulang juga sampai sore, ini nggak bisa dibiarin. Emang suruh puasa tiap hari gitu? Apa saya tarik aja ya kebijakannya ya?